Shalom, perkenalkan nama saya Militia Kristi Suwak dari kelas D. Saat ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran ke-13. Ada beberapa model pembelajaran dalam ke-13, tetapi saat ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi atau PBK adalah model pembelajaran yang menempatkan pengembangan kompetensi siswa sebagai tujuan utama. Siswa diajarkan dengan fokus pada kompetensi yang harus mereka capai dan dibantu untuk mencapai standar yang ditetapkan. Model ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa serta mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu ada 8 langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar perlu ditetapkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis kompetensi dapat tercapai. Standar kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa di akhir pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dicapai dalam pembelajaran di setiap tingkat. Nah, yang kedua, merancang perencanaan pembelajaran. Merancang perencanaan pembelajaran berarti membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Perencanaan ini harus mencakup aktivitas dan strategi pembelajaran serta penilaian dan evaluasi. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Untuk itu, beberapa strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang keempat ini, menentukan tujuan pembelajaran. Setelah strategi pembelajaran dipilih, tujuan pembelajaran harus ditentukan. Nah, tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, dan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran harus disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Materi pembelajaran harus relevan dengan situasi nyata dan berpusat kepada siswa. Nah, yang keenam, menerapkan pembelajaran. Pada tahap ini, guru harus mengajar dan siswa harus belajar sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Guru harus membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, langkah yang ketujuh yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Setelah pembelajaran selesai, guru harus melakukan penilaian dan evaluasi untuk menilai kemajuan siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui tes, proyek, atau penugasan lainnya. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-8, adalah merevisi rencana pembelajaran. Setelah penilaian dan evaluasi dilakukan, rencana pembelajaran perlu direvisi berdasarkan hasil yang diperoleh. Revisi ini perlu dilakukan untuk memastikan pembelajaran berbasis kompetensi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah penjelasan saya tentang
model pembelajaran dalam kurikulum 13. Terima kasih. Shalom. Halo semua, saat ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran dengan tema remaja dan cita-citanya. Apa sih itu arti cita-cita? Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan arti cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Tetapi bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian orang juga, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Tentu kita semua yang saat ini ada di sini, kita pasti memiliki cita-cita dan harapan. Untuk itu, kita harus berusaha dan mampu meraih apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Tetapi bagi sebagian orang, cita-cita itu hanyalah sebuah angan-angan, sebuah mimpi belaka yang mungkin mereka pikir mereka tidak akan bisa meraih cita-cita tersebut. Makanya itu hanyalah menjadi mimpi bagi mereka. Nah, tentu dalam kita meraih apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan, kita pasti memiliki sebuah motivasi untuk dapat meraih apa yang kita cita-citakan ke depan. Nah, untuk itu di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa sih arti motivasi menurut kalian? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam meraih masa depan? Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Nah, kita lanjut dalam materi kita, yaitu masih tentang remaja dan cita-citanya. Jadi sebuah cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat di dalam diri. Nah, tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, ketika kita ingin meraih apa yang kita harapkan dan cita-citakan, tentu kita perlu motivasi. Entah itu motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi dari orang tua kita atau orang-orang terdekat, sahabat kita, orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Kita bisa mendapatkan motivasi dari mereka. Nah, itulah yang mendorong kita untuk dapat meraih apa yang kita harapkan serta cita-citakan. Karena di dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Motivasi itu adalah hal yang membuat, menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita sebagai manusia, sehingga kita akan lebih giat belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang seharusnya menjadi dasar dari remaja Kristen untuk meraih impian dan harapan? Tentu sebagai remaja Kristen, Tuhan Yesus Kristus adalah landasan iman percaya kita. Firman Tuhan yang melandasi cita-cita anak remaja Kristen bisa kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-3b, berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita akan
meraih atau menggapai apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan, kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang kita buat. Karena seperti ada pepatah mengatakan, berdoa dan bekerja. Jadi ketika kita ingin meraih apa yang kita harapkan, di samping kita belajar, kita juga harus berdoa. Ketika kita bekerja, kita juga harus berdoa, karena bekerja dan berdoa itu adalah satu paket. Ketika orang berdoa, orang juga harus bekerja. Jangan kita berdoa terus tetapi tidak bekerja, ataupun sebaliknya, kita bekerja terus tetapi tidak berdoa. Nah, sebagai remaja Kristen juga tentunya yang harus dilakukan kita sebagai remaja Kristen sekarang ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik adalah dengan menentukan cita-cita kita ke depan. Apakah cita-cita kita ini sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan? Dan pastinya juga kita harus melihat bahwa cita-cita yang akan kita raih itu harus benar-benar sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu tetap semangat ketika apa yang akan kita raih bersama, apa yang menjadi harapan dan cita-cita ke depan kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, itulah materi pembelajaran kita di saat ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.